Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Regi Pratiwi, mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah, Palembang. Adapun maksud dan tujuan dalam video kali ini, aku mau bahas seputar kesulitan belajar pada siswa sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun, MSI. Sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu tentang apa sih psikologi pendidikan itu. Nah, dimulai dari kata psikologi, di mana psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Sehingga, secara harfiah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau ilmu jiwa. Tunggu, bukannya jiwa itu bersifat abstrak, bagaimana bisa dipelajari? Nah, jadi yang dipelajari dari psikologi sendiri merupakan wujud atau manifestasi dari jiwa tersebut, yaitu berupa perilaku. Kemudian pendidikan. Kalau dalam bahasa Latin nih, pendidikan itu ialah educatum, terdiri dari dua kata yaitu e dan duco, di mana e yang berarti perkembangan dari luar, dari dalam, ataupun perkembangan yang dari sedikit menuju ke banyak. Sementara duco berarti sedang berkembang. Sehingga dapat dikatakan pendidikan adalah upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Terus, psikologi pendidikan itu apa sih? Nah, kalau kata Sentrok, psikologi pendidikan adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang menghubungkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkup pendidikan. Kemudian, kesulitan belajar. Kesulitan belajar sendiri merupakan masalah atau gangguan yang dialami khususnya oleh seorang siswa di mana dirinya tidak dapat belajar dengan baik atau secara optimal. Kalau dari penjelasannya Depdikbud sendiri, kesulitan belajar adalah kondisi belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai belajar yang optimal. Hambatan-hambatan ini dapat dirasakan atau bahkan tidak dirasakan sama sekali oleh siswa yang bersangkutan. Jenis hambatannya dapat berupa psikologis, sosiologis, atau bahkan fisiologis dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Karena ada kesulitan pada proses belajar yang optimal, sangat memungkinkan seorang siswa mengalami hambatan dalam mencapai prestasi yang baik, sehingga prestasi yang dicapai cenderung berada di bawah yang semestinya. Nah, adapun pada materi perkuliahan telah dijelaskan mengenai karakteristik siswa dengan kesulitan belajar. Itu dapat dikatakan demikian: mempunyai sejarah kegagalan akademik yang berulang kali, hambatan fisik maupun lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Contohnya seperti penglihatan yang kurang jelas. Yang ketiga, kelainan motivasional seperti kegagalan berulang, penolakan guru dan teman-teman sebaya, serta banyak lagi. Kecemasan yang samar-samar, perilaku yang berubah-ubah dapat dilihat dari raport hasil belajar yang tidak konsisten. Yang keenam, penilaian yang keliru lantaran data tidak lengkap. Yang ketujuh, pendidikan serta pola asuh yang didapat tidak memadai. Terus, bagaimana cara penanganannya? Nah, cara penanganannya dapat dilakukan hal demikian. Yang pertama, sebagai seorang guru atau tenaga pendidik, mengajak siswanya dalam pembelajaran yang terkesan interaktif dibandingkan pasif. Yang kedua, menciptakan suasana yang nyaman versi diri kita sendiri dalam proses belajar. Yang ketiga, jangan belajar sambil membawa handphone. Yang keempat, orang tua juga dapat menemani anaknya dalam kegiatan belajar di rumah. Yang kelima, bisa juga dengan kegiatan belajar kelompok, baik dengan teman sebaya atau teman yang lebih tua. Yang keenam, kita sebagai orang-orang di sekitarnya juga dapat memberikan pujian atau motivasi pada seorang siswa. Yang ketujuh, orang tua maupun guru diusahakan tidak boleh membanding-bandingkan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita. Mohon maaf bila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.